Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok Theory of State akan melakukan pembahasan dan juga diskusi ringan mengenai salah satu negara yang ada di dunia, yaitu Amerika Serikat. Adapun beberapa bahasan kami yaitu mengenai pembagian kekuasaan, sistem pemerintahan, dan juga yang lain-lainnya. Nah, sebelum memaparkan materi dan juga melakukan diskusi yang lebih mendalam, di sini ada baiknya kami saling mengenal satu sama lain terlebih dahulu. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Pramestia Sukma dengan NIM 81114 22331. Kemudian dilanjutkan dengan teman saya Firstia. Nama saya Firstia Askakila dengan NIM 81114223338. Lalu bisa dilanjutkan dengan teman saya Cornelius. Ya, dengan saya sendiri, Cornelius Samuel Spauter, dengan NIM 81114223336. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nazla. Dan nama saya Nazla Arlifa Rahman dengan NIM 81114223444. Selanjutnya ada teman saya, Wahyu. Saya Wahyu Bagus Oktavianto dengan NIM 811142270. Selanjutnya, Saya RM Ivan Syagusti Widianta dengan NIM 81114223309. Nah, baiklah, setelah mengenal anggota dari kelompok kami, adapun 4 pokok bahasan yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, bentuk pemerintahan, hingga bentuk negara dari negara Amerika Serikat itu sendiri. Nah, untuk topik yang pertama, yaitu sistem pemerintahan, mungkin bisa dimulai nih dari pembahasannya, dimulai dari teman saya, yaitu First. Oh, Baik, seperti yang kita ketahui bahwa sistem pemerintahan Amerika Serikat itu sendiri adalah sistem pemerintahan presidensial. Lalu sistem pemerintahan presidensial itu mempunyai 4 karakteristik. Yang pertama adalah kekuasaan eksekutif dipimpin oleh seorang presiden yang dipilih oleh rakyat, baik secara langsung atau tidak langsung. Yang kedua, presiden bertindak sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Yang ketiga, karena presiden dipilih oleh rakyat, maka ia bertanggung jawab kepada rakyat. Lalu yang keempat, presiden tidak dapat diberhentikan oleh siapapun kecuali oleh rakyat, baik melalui pemilihan umum atau melalui mekanisme tertentu berdasarkan konstitusi. Nah, berdasarkan pembahasan tadi, apakah ada kelebihan dan kekurangan dalam sistem pemerintahan Amerika Serikat? Baik, sepengetahuan yang pernah saya baca, setiap keputusan pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, termasuk dari sistem pemerintahan yang dipilih oleh Amerika itu sendiri, yaitu presidensial. Pertama, saya akan memaparkan tentang apa saja kelebihan dari sistem pemerintahan presidensial yang dipilih oleh Amerika tersebut. Yang pertama, kedudukan badan eksekutif lebih stabil karena tidak bergantung pada parlemen. Yang kedua, badan eksekutif memiliki masa jabatan yang lebih jelas dalam jangka waktu tertentu, seperti masa jabatan Presiden Amerika Serikat, yaitu 4 tahun. Yang ketiga, pembuatan program kerja kabinet lebih mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya. Yang keempat, jabatan eksekutif dapat diisi oleh orang luar, termasuk dari anggota parlemen itu sendiri. Akan tetapi, lembaga legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan eksekutif. Yang kedua, saya akan memaparkan tentang kekurangan dari sistem pemerintahan presidensial itu sendiri. Yang pertama, legislatif tidak dapat mengawasi langsung kekuasaan eksekutif, sehingga dapat menciptakan kekuasaan yang mutlak. Yang kedua, kurang jelasnya sistem pertanggungjawaban. Dan yang terakhir, kebijakan publik yang dibuat umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dengan legislatif, sehingga dapat terjadi keputusan yang tidak tegas dan memakan waktu yang lama. Baik, setelah melihat latar belakang sistem pemerintahan Amerika Serikat, jadi bagaimanakah pembagian kekuasaan di Amerika Serikat itu sendiri? Oke, mungkin di sini aku akan bantu ngejelasin dan juga memaparin nih materi mengenai pembagian kekuasaan yang dianut oleh negara Amerika Serikat itu sendiri. Namun sebelum berangkat ke pembagian kekuasaan, ada baiknya kita tahu dulu nih Amerika Serikat itu merupakan negara federal yang dimana kekuasaannya itu terdiri dari negara-negara bagian. Nah, di Amerika Serikat sendiri itu kurang lebih terdapat 50 negara bagian. Nah, di bawah sistem pemerintahan yang mengandung federalisme ini, setiap tahunnya negara bagian mengeluarkan undang-undang untuk berbagai isu yang ada di masyarakat,
kerap kali sebuah undang-undang yang mengatur satu isu di satu negara bagian berbeda dengan undang-undang terkait isu yang sama yang disahkan di negara bagian yang lainnya. Nah, yang mana artinya dari satu isu itu dapat menghasilkan undang-undang yang berbeda dari satu negara bagian dengan negara bagian yang lainnya. Nah, karena pendekatannya yang berbeda ini, maka negara bagian dikenal sebagai laboratorium demokrasi, di mana undang-undang yang berhasil di satu negara bagian ada kemungkinan untuk kemudian akan diadopsi atau diimplementasikan di negara bagian yang lainnya atau hingga ke pemerintahan pusat itu sendiri. Nah, kemudian sekarang berlanjut pada asas pembagian kekuasaan yang digunakan oleh Amerika Serikat itu sendiri adalah trias politika. Nah, trias politika ini sendiri merupakan hasil buah pikiran dari seorang filsuf berkebangsaan Prancis yang bernama Montesquieu, di mana ini terdapat 3 poin pentingnya, yaitu yang pertama adalah legislatif, eksekutif, dan yang terakhir adalah yudikatif, di mana mengenai pemisahan kekuasaan negara menjadi beberapa bagian yang telah saya paparkan tadi, di mana penerapan trias politika itu sendiri dalam pemerintahan menyebabkan kekuasaan penyelenggaraan negara tidak terpusat karena terpilah menjadi beberapa lembaga yang saling mengawasi dan saling mengayomi satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian berlanjut pada konsep awal dari buah pemikiran Montesquieu ini terkait trias politika, yang kemudian akhirnya diimplementasikan oleh Amerika Serikat itu sendiri, yang mana awalnya konsep ini didasari oleh sistem konstitusi Republik Romawi dan juga Inggris, di mana awalnya Republik Romawi memiliki kekuasaan yang terpisah, sehingga tidak ada yang dapat merebut kekuasaan tersebut, sehingga sifat kekuasaan yang dimiliki oleh Republik Romawi ini adalah kekuasaan yang absolut. Nah, dikarenakan kekuasaan yang absolut ini sering terjadi atau ada potensi untuk lembaga-lembaga tersebut melakukan penyalahgunaan kekuasaan ataupun penyelewengan kekuasaan yang absolut tersebut. Nah, karena adanya hal ini, Montesquieu menjadi berpikir dan juga akhirnya mencetuskan buah pemikirannya yaitu trias politika, di mana dilakukan pemisahan kekuasaan antara raja, parlemen, dan juga pengadilan sehingga tidak terjadi penyelewengan lagi. Nah, untuk menghindari adanya penyelewengan tersebut, tentunya diperlukan suatu cara untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satu caranya adalah melakukan check and balance pada lembaga negara tersebut, di mana setiap cabang kekuasaan pemerintah memiliki kekuatan untuk membatasi atau memeriksa dua cabang lainnya, yang menciptakan keseimbangan antara tiga cabang yang terpisah dalam satu negara, yang mana artinya antara satu cabang negara atau satu lembaga dengan lembaga yang lainnya itu harus setara dan juga seimbang dan saling mumpuni satu sama lainnya. Nah, adapun tujuan dari check and balance ini adalah untuk menghindari adanya pemusatan kekuasaan pada salah satu cabang. Dengan demikian, tidak ada satu cabang yang memiliki kekuasaan terlalu besar dibandingkan dengan kekuasaan yang lainnya. Jadi tidak ada dominasi antara satu lembaga negara ke lembaga negara yang lainnya. Nah, kemudian ada pun berlanjut pada teori yang dicetuskan oleh Montesquieu juga, yaitu The Spirit of the Law, yang dicetuskan pada tahun 1748, di mana Montesquieu menciptakan teori ini untuk mempertahankan sistem pemisahan kekuasaan yang menjaga setiap cabang tetap pada tempatnya dan tidak mencampuri urusan cabang-cabang atau lembaga kekuasaan yang lainnya. Nah, Amerika Serikat itu sendiri telah menggunakan trias politika ini sejak tahun 1787. Nah, sistem pemerintahan yang dianut negara Amerika ini merupakan sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan di negara tersebut. Nah, kemudian setelah kita mengetahui latar belakang dari buah pemikiran Montesquieu mengenai trias politika, untuk ketiga bagiannya akan dijelaskan lebih mendetail dan juga mendalam serta implementasinya di Amerika Serikat oleh teman saya yaitu Nazla. Untuk Nazla dipersilahkan. Baik, seperti yang udah dijelaskan, sistem pembagian kekuasaan di Amerika Serikat ini dibagi menjadi 3, yaitu pertama ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, di eksekutif, kekuasaan eksekutif di Amerika Serikat digenggam oleh lembaga bernama presiden dan dibantu oleh seorang wakil presiden.
Karena Amerika Serikat menganut sistem pemerintahan presidensial, maka kekuasaan eksekutif meliputi kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat, namun melalui proses yang disebut Electoral College. Pemilihan presiden dilakukan setiap 4 tahun sekali, dan seseorang hanya diperbolehkan menjadi presiden maksimal 2 periode atau maksimal 8 tahun. Adapun untuk wakil presiden yang menggantikan presiden yang berhalangan tetap, dalam arti mundur atau meninggal, sedangkan sisa waktunya kurang dari 2 tahun, maka berhak menjabat sebagai presiden 2 periode lagi jika terpilih. Selanjutnya ada di bidang legislatif. Cabang legislatif dari pemerintahan federal Amerika Serikat adalah United States Congress atau Kongres Amerika Serikat. Sistem yang dianut adalah sistem 2 kamar atau bikameral, terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat ini adalah memungut pajak dan minjam uang, mengatur perdagangan antar negara, mendakwa dan menghukum presiden, menyatakan perang, mendisiplinkan keanggotaannya sendiri, serta menentukan aturan prosedurnya. Selanjutnya ada wewenang Senat. Sebagai majelis tinggi Kongres, Senat memiliki beberapa kekuasaan nasihat dan persetujuan yang unik dan eksklusif yang tidak diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu sebagai badan yang menyetujui perjanjian internasional, lalu mengkonfirmasi pengangkatan para menteri kabinet. Lalu selanjutnya dalam kasus di mana tidak ada kandidat yang menerima mayoritas pemilih untuk wakil presiden, tugas dibebankan kepada Senat untuk memilih salah satu dari 2 penerima pemilih teratas untuk menjabat posisi itu, serta bertanggung jawab untuk melakukan persidangan terhadap mereka yang dimakzulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya di bidang yudikatif, Badan Yudisial dipimpin oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat yang menafsirkan konstitusi dan undang-undang federal. Mahkamah Agung Amerika Serikat terdiri dari 9 hakim agung yang termasuk seorang hakim agung itu sendiri yang diangkat untuk masa jabatan seumur hidup oleh presiden dengan persetujuan Senat. Hakim Agung Amerika Serikat memiliki yurisdiksi banding atas pengadilan federal yang lebih rendah dan pengadilan negara bagian jika ada pertanyaan federal yang terlibat. Mereka juga memiliki yurisdiksi asli, yaitu berfungsi sebagai pengadilan dalam kasus yang melibatkan duta besar asing, menteri dari konsul, dalam kasus di mana negara bagian Amerika Serikat menjadi pihak. Nah, setelah kita memahami mengenai apa itu sistem pemerintahan dan pembagian kekuasaan yang ada di Amerika Serikat itu sendiri, menurut Saudara Wahyu nih, bagaimana sih bentuk pemerintahan dari Amerika Serikat itu sendiri? Ya, makasih Cornel. Jadi bentuk pemerintahan dari Amerika sendiri itu adalah federasi. Di mana bentuk pemerintahan ini sesuai Konstitusi Amerika Serikat untuk memperbaiki kekurangan konstitusi pertama negara itu, yaitu Undang-Undang Konfederasi tahun 1781 sampai 89. Artinya, kekuasaan tertentu didelegasikan kepada pemerintah nasional dan lainnya didelegasikan kepada negara lain. Adapun kelebihan dan kekurangan dari bentuk pemerintahan ini, saya mau bahas tentang kelebihannya dulu. Yang pertama adanya negara federal ini, maka negara gabungan akan secara langsung menyerahkan urusannya kepada pemerintah federal. Dalam urusannya mengenai keuangan, pemerintahan negara diserahkan ke pemerintahan pusat atau federal. Yang ketiga, pemerintahan federal berdampak baik bagi pemerintahan negara. Yang keempat, pemerintahan federal akan menguntungkan keuangan negara. Yang kelima, pemerintahan federal tidak banyak menghabiskan ke kas negara. Selain kelebihan, kita lanjut ke kekurangan. Yang pertama, setiap negara bagian dari federal berstatus tidak berdaulat. Dengan tidak berdaulatnya, negara bagian dari federal dapat memisahkan diri dari negara gabungannya. Yang ketiga, pemerintahan pusat negara federal memperoleh kedaulatan dari negara-negara bagian untuk urusan ke dalam maupun urusan keluar. Yang keempat, setiap negara bagian dari federal boleh membuat konstitusi sendiri, sehingga akan terjadi persaingan. Yang terakhir, kepala negara memiliki hak veto, pembuat keputusan atau otoriter. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang bentuk negara yang akan disampaikan oleh teman saya, Ivan. Silakan. Baik, di slide ini saya akan menjelaskan tentang bentuk negara dari negara Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan sebuah negara republik konstitusional dan demokrasi perwakilan, dengan kekuasaan mayoritas dibatasi oleh hak-hak minoritas yang dilindungi oleh undang-undang.
Pemerintahan diatur menurut sistem pemisahan kekuasaan yang ditetapkan oleh Konstitusi Amerika Serikat atau sumber hukum atau bisa disebut sumber hukum tertinggi dari negara Amerika Serikat. Kesimpulannya dari penjelasan pernyataan bentuk negara Amerika Serikat, jadi bentuk negara dari Amerika Serikat ialah Republik Konstitusional. Republik Konstitusional itu penjelasan gampangnya seperti presiden memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dan kekuasaan presiden itu dibatasi oleh konstitusi dan diawasi oleh parlemen. Mungkin penjelasannya seperti itu. Terima kasih. Oke, baiklah. Setelah diskusi panjang yang telah kita lakukan, itu sangat banyak hal-hal baru yang bisa didapatkan mengenai bentuk negara, sistem pemerintahan, bentuk pemerintahan, hingga pembagian kekuasaan dari negara Amerika Serikat itu sendiri. Kurang lebih sekian diskusi kami mengenai negara Amerika Serikat itu sendiri. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Dan saya akan tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om, Rahayu, Rahayu, Rahayu.